Anak yang soleh kelak akan berdoa di akhiratnya Allah. Ketika orang tua Allah putuskan menjadi ahli neraka, sementara anaknya Allah putuskan menjadi ahli surga, seorang anak yang soleh akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, izinkanlah saya berdoa kepada Engkau. Saya tidak ridha, saya tidak mau ketika saya hidup di surga sementara orang tuaku ada di neraka Engkau, ya Allah. Padahal yang menjadikan aku bisa masuk ke dalam surga adalah didikan orang tuaku. Aku ibadah, baju kokoku, sarungku, orang tuaku yang membelikan. Aku pondok, pesantren, orang tuaku yang membiayaiku. Apapun yang aku lakukan dalam hal ibadah, itu semua tentu ada daripada bantuan orang tuaku. Mereka lah yang sangat berjasa untukku dalam kehidupanku di dunia ini. Maka kalau aku bisa menggantikan posisi atau kedudukan orang tuaku, izinkanlah aku yang masuk ke dalam neraka sementara Engkau angkat daripada kedua orang tuaku ke dalam surga Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mendengar doa tersebut tentunya Allah malu kepada orang yang soleh. Sehingga ketika anak soleh berdoa tersebut dengan izin Allah, apabila itu permintaan anak yang soleh, maka ya malaikat angkat Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah, orang tua si Fulan yang soleh ini dari neraka, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, yang akan menjadikan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat itu adalah hendaknya ia wa khulata'u ma'as shalihin. Dia bergaul, dia senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Artinya, dia banyak duduk di majlis-majlis orang-orang yang soleh, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Ketika kita sering duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, masuk ke dalam diri kita nasihat-nasihat agama, insya Allah itu akan menjadikan suatu perkara ibadah di sisi Allah dan akan menjadi perkara kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, Allah akan tenteramkan hati kita. Dengan kita banyak duduk bersama orang yang soleh, Allah akan jadikan hati kita ini menjadi hati yang lunak untuk nasihat, sehingga kita akan senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin sering kita mendapatkan daripada siraman rohani, sering kita duduk di majlis ta'lim, akan memperkuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV One dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jauh daripada alimil ulama, maksudnya jauh daripada majlis ta'lim, jauh daripada majlis ilmunya para ulama yang soleh, yang ikhlas, maka Allah, kata Rasulullah SAW, akan angkat daripada keberkahan di dalam kehidupan kita dan usaha kita. Ketika kita jauh dari ulama, jauh dari majlis ta'lim, jauh dari majlis ilmu, Allah akan daripada angkat keberkahan di dalam kehidupan dan usaha kita. Apapun pekerjaan dan usaha kita akan senantiasa merasa kekurangan karena jauh daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu menjadi hukuman yang luar biasa. Subhanallah, sangat sulit untuk kita. Ketika kita merasa hari ini, kita senantiasa merasa kekurangan. Berapa banyak pun penghasilan kita selalu merasa kurang dan kurang. Tidak ada berkecukupan. Boleh jadi salah satunya adalah karenanya kita jauh daripada di majelis ilmu atau duduk dengan bersama orang-orang yang alim, yang soleh. Kalau selama ini kita merasa kita banyak kesulitan, kalau selama ini kita masih banyak ketidakberkahan, yuk mulai saat ini kita niatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk senantiasa mulai duduk di dalam majelis ilmunya para ulama yang soleh untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dan mudah-mudahan kita dijadikan dan dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di majelis ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita jauh daripada majelis ulama, duduk bersama orang-orang yang soleh, maka Allah akan memberikan daripada ujian yang kedua adalah
akan dikirimkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang memiliki rasa ketidakpedulian kepada bawahannya. Pemimpin yang senantiasa memikirkan dirinya, keluarganya, dan golongannya saja. Dia tidak pedulikan kepada siapa yang dipimpinnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir, yang paling sangat kita khawatirkan adalah ketika kita jauh daripada majelis ilmu, ketika kita jarang duduk di majelis ta'lim, maka dikhawatirkan wafat kita, meninggal kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, dari 4 perkara yang bisa menjadikan seseorang ini bahagia adalah senantiasa warizquhu, dia mencari rizkinya atau Allah berikan rizkinya di negerinya sendiri. Maksudnya adalah ketika seseorang dijadikan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, Allah akan memberikan daripada kebaikan juga rizkinya. Allah akan berikan jalan rizkinya dari negerinya sendiri. Tidak harus jauh-jauh pergi keluar negerinya. Tidak harus jadi TKI, tidak harus jadi TKW, maaf. Bukan berarti TKI dan TKW tidak baik. Tapi salah satu kebaikan yang paling baik di antara yang baik adalah hendaknya mencari rizki di negeri sendiri. Ketika Allah ingin menjadikan kita seorang hamba yang baik di dunia dan akhirat, pasti hendaknya Allah akan senantiasa memberikan jalan rizki di negerinya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, bahwa Allah yang mengurusi daripada kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita senantiasa usahakan dan upayakan untuk mencari rezeki yang halal, yang baik, yang insya Allah ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala di negeri kita sendiri. Agar kita terhindar daripada fitnah-fitnah, agar kita senantiasa dekat dengan keluarga, senantiasa bisa beribadah dengan leluasa. Dan salah satu pilihan kita adalah ketika kita mencari rezeki di negeri sendiri, kita akan niatkan daripada untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi dan hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.